menyampaikan dan mempresentasikan infografis yang telah kelompok kami buat. Kami memilih sektor kesehatan yang ada di Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Vindi Rizka Ananda, absen 8. Perkenalkan, nama saya Erwin Nur Aliza, absen 6. Perkenalkan, nama saya Indriani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Kevin Ferdinand dari Suara, absen 14. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra Andana, nomor absen 15. Bisa kita lihat di infografis pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo berdasarkan data dari Kota Probolinggo dalam angka. Yang pertama ada pembangunan rumah sakit. Terdapat dua rumah sakit umum dan 2 rumah sakit khusus di Probolinggo. Yang kedua, ada puskesmas. Terdapat 2 puskesmas rawat inap dan 25 puskesmas rawat inap di Probolinggo. Yang ketiga, poliklinik. Terdapat 24 klinik pertama tahun 2020 dan di 2021 terdapat 25 klinik pertama. Terdapat 218 posyandu di Probolinggo. Yang keempat, profesi kesehatan. Terdapat dokter 312, dokter gigi 71, perawat 557, bidan 210, tenaga pasien 127 di Probolinggo. Yang kelima, tenaga kesehatan di berbagai bidang. Terdapat 26 tenaga kesehatan masyarakat, 27 tenaga kesehatan lingkungan, 31 tenaga gizi, dan 49 ahli teknologi laboratorium medik di Probolinggo. Itu dia infografis dari kelompok kami. Akan ada yang mau ditanyakan? Ya, Sekalian kesimpulannya disampaikan dulu, baru nanti sesi pertanyaan. Kesimpulannya dari infografis di atas dan berdasarkan data dari Kota Probolinggo dalam angka, upaya pembangunan pemerataan rumah sakit, puskesmas, poliklinik sudah jelas dan pemerintah sudah mulai bergerak untuk pembangunannya seperti di Kecamatan Kademangan, Kedupo, Wonasih, Mayangan, dan Kanjuran. Apalagi baru-baru ini pemerintah membangun rumah sakit di kawasan Kademangan. Pemerataan penduduk yang baru juga butuh karyawan atau tenaga kerja seperti dokter, bidan, tenaga kesehatan sudah banyak di Probolinggo. Upaya pemerataan pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat Probolinggo, memperkecil kesenjangan antar wilayah, dan pemerataan infrastruktur. Oke, itu ya. Jadi sudah bisa disimpulkan oleh kelompok tadi, hanya saja karena suaranya Vindi lembut sekali ya. Kalian juga bisa baca di depan kesimpulannya. Ini adalah usaha pemerataan pembangunan dalam bidang kesehatan, terutama pembangunan fasilitas kesehatan. Sudah dijelaskan tadi mulai dari rumah sakit, poliklinik, posyandu, dan lain sebagainya. Dari presentasi kelompok ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok berapa? Namanya disampaikan juga. Perkenalkan, saya Firdausi Muzalamandani dari kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah kualitas kesehatan Probolinggo ini sudah berubah? Kualitas kesehatan, oke. Mungkin bisa langsung dijawab. Izin untuk menjawab. Ya. Menurut kelompok kami, kualitas kesehatan di Probolinggo belum sempurna. Karena orang yang sakit masih dirujuk untuk rumah sakit lain di kota-kota besar seperti Surabaya atau Malang. Tapi menurut beberapa web rumah sakit umum di Kota Probolinggo, fasilitas yang ada sudah sangat memadai, bahkan sudah berstandar internasional. Seperti itu jawabannya. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Saran, silakan disampaikan sarannya. Baik, perkenalkan nama saya Sinatria Maulana Nugroho, saya dari kelompok 7. Izin memberikan saran ya. Dari diri saya sendiri, untuk desainnya masih terlalu kaku dan tidak ada interaksi antara teks dengan foto ataupun dari gambar. Jadi kesannya itu masih timpang tindih.
Jika ada teks lebih banyak daripada gambar, seharusnya lebih main di background agar tetap ada interaksi antara teks dengan gambar. Terus juga misalnya ada teks seperti itu kan banyak, jadi lebih baik teksnya diboldkan atau ditebalkan. Jadi kita sebagai audiens bisa melihat dengan jelas seperti itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong. Kalau kalian lihat dari saran Sinatria tadi, dia juga sudah memperhatikan kriteria penilaian yang sudah Bu Suci berikan. Ingat tabel yang warna kuning kemarin yang Bu Suci bagikan? Mulai komposisi gambar, komposisi tulisan, itu juga harus diperhatikan. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke pertanyaan atau saran berikutnya, silakan. Berdiri, sampaikan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asandi Raka Pratama, nomor absen 18. Saya akan bertanya, apakah pelayanan kesehatan di berbagai kecamatan Probolinggo sudah merata? Seperti di setiap kecamatan, apakah sudah dibangun puskesmas atau layanan kesehatan? Oke, sebenarnya jawabannya bisa dilihat datanya ya. Ya, oke, silakan dijawab.